Belum. Belum. Nah, saudara tadi katanya kan ada bukti-bukti otentik. Saudara pernah baca buku Jokowi Undercover 2? Tidak. Nah, berarti saudara tidak tahu. Beliaunya ada bukti. Yang kedua. Udah lah. Ini panjang sih guys. Cuman gua sebenarnya dodol. Ya Allah, bisa begitu ya? Dodol. Saksi goblok katanya lu. Kok bisa sih goblok, kan pinter bisa diproses loh. Kalau dia goblok dia nggak bisa diproses gimana? Kalau dia goblok kenapa yang proses lancar ya? Nah itu, ayo lo. Yang nyuruh orang ini siapa sih? Itu pertanyaan. Kalau inisiatif, masa yang begini punya inisiatif sendiri? Kalau ngelihat cara dia menjawab untuk punya inisiatif, rada beratnya orang begini nih. Serius. Nah, inisiatif itu harus punya apa ya? Ada IQ gitu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, ini gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah sudah disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini, kemarin kita udah ngeliat sidang Gus Nur ya, ada saksi pelapor itu, ada beberapa saksi pelapor itu. Memang kalau gua pribadi sih ngeliatnya kocak banget. Menurut kalian gimana ya guys ya? Menurut kalian itu saksi-saksi ya kok bisa sampai disidangkan itu loh, keren banget. Ini ada salah satu postingan dari rekan gue di Twitter, tapi gue mau ngebahasnya itu komentar netizen guys. Ya ini ada dari rekan kita, Tato Malotos. Dodo Baidowi si pelapor Gus Nur dan Bambang Tri dicecar tim kuasa hukum dan Gus Nur di sidang ijazah palsu Mubahala. Ya, Mubahala di PN Solo Selasa 27 Desember 2022. Ini cuplikannya aja ya guys. Kita dengerin sama-sama. Nanti kita yang kocak ini pembahasan netizen. Itu yang enak gitu, dikocak gitu. Coba kita lihat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Tanya alasannya, baru nanti jelaskan ya, biar kita satu-satu tahapan. Nah, alasan keyakinan saudara apa? Nah, baru silakan. Alasan keyakinan Ya. tadi Kalau sudah verifikasi di KPU ya. itu satu. Nah, yang kedua, Kalaupun memang mau dipersoalkan, Ya. dipersoalkan itu bukan Pak Menteri, tapi lawan politiknya. lawan politiknya. Gue di sini ngakak. Kalaupun yang mempersoalkan itu bukan Bapak Bambang Tri, lawan politiknya. Jadi rakyat nggak boleh mempersoalkan pokoknya. Oh, iya. Presiden itu nggak boleh dipersoalkan sama rakyat. Iya, cerdas. Baru pertama nih guys. Ini suaranya harus pakai headset sih ya. Lanjut. Kenapa kok harus lawan politiknya? Di sini kan belum. Enggak kan saudara katakan harusnya lawan politiknya. Iya. Kenapa? Saya nggak tahu. Lawan politiknya. Kenapa harus lawan politiknya? Saya nggak tahu. Jadi ini kenapa? Gue bingung ya, yang begini bisa disidangin gitu ya. Ya terus nggak sekali lo ngomong nggak tahu tuh. Saya nggak tahu. Kan tadi ditanya, mestinya lawan politiknya yang mempermasalahkan ijazah palsu Pak Jokowi ya kan? Nah ditanya, loh kenapa harus lawan politiknya? Ya nggak tahu. Namanya Dodo Baidoi. Iya. Ya kan yang punya kepentingan itu beliau gimana saja. Berarti yang punya kepentingan politik karena capres sama capres itu jadi saya nggak jadi, berarti capres yang lainnya seharusnya gitu kira-kira. Iya. Nah, Oh jadi harus capres yang kemarin yang mempermasalahkan rakyat nggak boleh. Ya. Mudah-mudahan aja hakim ngeliatin ya. saya lanjutkan. Saudara Dan yakin? berpikir dengan akal sehat ya Pak Hakim ya. Nah, saya tanya, saudara pernah ketemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo? Saya beberapa kali pernah ketemu. Oh, beberapa kali. Dalam konteks apa itu? Hari ulang tahun apa? Republik. Bersama siapa? Saya sebagai tamu. Sebagai tamu. Banyak orang. Banyak orang. Iya. Pernah menanyakan ijazah Pak Jokowi? Ya nggak pernah, saya nggak pernah. Pernah melihat ijazah Pak Jokowi? Tidak pernah lihat. Nah, saya mau kaitkan saja keyakinan saudara dari mana gitu. Kalau saya lihat sendiri ijazahnya ini, hei tuh ini loh ijazahku, baru yakin. Saya lanjutkan. Saya kan mau, ini kan kebohongan ya. Kalau ada kebohongan, berarti kan ada kebenaran. Kebenaran itu bisa dilakukan dua hal. Pertama, tabayun melalui orang yang dituduh melakukan kebohongan. Yang kedua, bertanya kepada orang yang punya produk yang dianggap kebohongan. Yang kedua tadi saudara katakan tidak, hanya ketemu saja Pak Presiden ya, tidak pernah bertanya tentang ijazah dan tidak pernah tahu ijazah aslinya. Yang SD tahu enggak? Yang SMP? Yang SMA? Tidak juga. Yang S1 UGM dengan gelar insinyur tahu enggak? Enggak tahu, baik. Sekarang yang kedua, saudara pernah tabayun kepada Bambang Trimulyono? Belum. Nah, saudara tadi katanya kan ada bukti-bukti otentik. Saudara pernah baca buku Jokowi Undercover 2? Tidak. Nah, berarti saudara tidak tahu, beliaunya ada bukti. Yang kedua, Udah lah. Ini panjang sih guys. Cuman gua sebenarnya bukan mau ngebahas si Dodonya sih. Ya kelihatan banget sih kalau si Dodo nih. Ya begitu, nggak tahu ya. Ini kenapa ya? Yang gua bingung juga kenapa diproses ya. Oh tapi ya ini menyangkut ijazah palsu Pak Jokowi guys. Ya kan beliau presiden. Oke, sebelum kita simpulkan, kita baca komentar netizen dulu ya guys. Kita baca komentar netizen dulu ya. Let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di Twitter sekarang, kita udah di tweetannya @tatum_alatas. Nuno beda sebelah Fokus Nur ya yang tadi kita udah lihat ya. Komentarnya nggak tahu, keyakinannya kenapa begitu nggak tahu. Udah pernah baca buku nggak tahu. Pernah lihat ijazah nggak pernah. Ya deh, ya begitulah guys. Kita baca komentar netizen dulu ya. Ambil ngakak kita ya. Sumpah ini pasti ngakak. Dodo, lu tuh ya nggak takut sama azab. Wah, gampang, ntar tobat kan bisa ya. Siapa ini? Dodo Bedowi bin Kotak bin Kardus bin Gembok. Aduh. Waduh, ternyata penganut ilmu nganu juga rupanya. Nah itu ilmu nganu itu susah guys. Nganu itu nggak ada apa ya, nggak ada definisinya nganu itu. Nganu itu ngapain ya?
Kesaksian yang tidak punya nilai karena tidak melihat langsung, mendengarkan langsung, maupun mengalami secara langsung. Kasus utamanya adalah tuduhan ijazah palsu, beranak pinak menjadi kasus mubahalah dan bikin onar. Kasus utama harus dituntaskan dulu dengan menghadirkan JKW dan BTM. Iya mestinya itu, tapi aparat penegak hukumnya bingung gue, kok kayak nggak paham ya, masa mereka nggak paham? Seperti tidak paham gitu. Ya kan? Menurut kalian ini kenapa ya? Aduh, maju terus perjuangan, jangan kasih kendor, jangan kendor lah. Pendukung yang satu ini, Mas Jokowi, ternyata gak ada bedanya. Setali 3 uang nih ya. Dan gue bilang apa, komentar netizen ini pasti ngakak. Ini kalau sidangnya di Jayapura bakal dimaki habis-habisan. Oh iya jauh ya di Jayapura. Aduh, pelapornya kayak begitu serba tidak pernah, tapi kok gercep banget ya penanganannya. Nah, itu pertanyaan. Kok cepet banget ya? Ya, parah banget tuh kodok. Lapor balik wae, tuman. Rusaknya umat Rasulullah, yaitu diadu domba sesama umat muslimnya sendiri. Mereka disesatkan, dihancurkan. Jika sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara, kenapa bisa terjadi? Nggak dianggap saudara, sayang. Tabayun nggak ada. Nggak dianggap nama. Dodol. Ya Allah, bisa begitu ya? Dodol. Saksi goblok katanya. Lu kok bisa sih goblok, kan pinter bisa mu. Bisa diproses lu. Kalau dia goblok dia nggak bisa diproses gimana? Kalau dia goblok kenapa yang proses lancar ya? Nah itu. Ayo lu. Terbukti sekarang di Indonesia kaum muslim RP sudah terima hasilnya. Kalian tak mungkin melawan pribumi dengan senjata, tapi kalian bisa mengalahkan mereka dengan strategi adu domba. Seperti itulah kami menguasai Singapura. Nggak tahu gue bener apa salah. Pelapor palsu mungkin? Enggak lah. Nggak tahu wujud fisik asli. Nggak tahu wujud fisik ijazah, berani bilang asli. Ini pelapor dengan data 0. Nah, itu loh, coba pernah lihat gitu. Ya saya pernah lihat ijazahnya. Nah, itu kan bagus ya. Biar semuanya clear, dan persoalan Bambang Tri dan Gus Nur tetap di penjara, si Dodo harus membuktikan keaslian ijazah. Jika tidak, bisa dituntut balik. Nah, tapi tuntutan seperti ini aja bisa diproses, itu sudah menjadi tanda tanya besar. Itu tanda tanya besar, kok bisa diproses yang begini? Itu kan tanda tanya besar itu. Dari mana? Wallahu a'lam. Memang lebih ke urusan politik, bukan soal ijazah. Dari sekolahnya sudah mengklarifikasi, KPU verifikasinya bukan hanya dokumen tertulis, menelusuri fakta di lapangan tempat sekolah yang bersangkutan. Itu sudah SOP-nya. Orang luar cuma menggunjing, ya karena politik bukan fakta hukum. Jadi gini loh, kalau gue analoginya seperti yang pernah gue sampaikan ya, bahwasannya kalau lu dimintain KTP ya tunjukin KTP, nggak perlu nunjukin lu pernah ke Dukcapil, nggak pernah udah pernah foto KTP, nggak begitu. Dimintain SIM, ya lu tunjukin SIM-nya gitu. Lu kalau melanggar lalu lintas dimintain SIM, tunjukin SIM-nya. Nggak perlu lu nunjukin yang lain-lain lu pernah. Lu nggak perlu nyuruh polisi yang ngurus SIM lu untuk konferensi pers, nggak perlu. Sesimpel itu. Tapi kan dijadikan ribet ini. Jadi akhirnya rakyat bertanya yang bener ada apa kagak. Dan cuman yang jadi masalah di Dodo Baidowi ini diproses guys. Sampai ke pengadilan loh. Begini saksi. Keyakinan. Sejak kapan orang yakin itu bisa jadi pasal pidana? Gua sama lu beda keyakinan. Gua nggak bisa pidanain lu sayang. Selama keyakinan itu tidak saling mengganggu kan gitu. Nah yang jadi masalah Bambang Tri ganggu apa sama si Dodo ini? Kalau Dodo bilang Bambang Tri itu bukan lawan politiknya, lu juga bukan rekan politiknya kan? Apa lu rekan politiknya jangan-jangan? Kan begitu. Ya barangkali memang palsu, barang dikali banyak. Yang penting sidang dulu, nanti skenario bisa diatur. Bisa jadi, iya. Bisa jadi, tidak. Menurut kalian, komentar yang baik di bawah. Ini si Dodol. Kena retweet.
Kok bisa ya? Kok bisa pelapor modelnya kayak begini diterima polisi? Harusnya stop, tak bisa ke persidangan. Mestinya. Kalau kita, ini asumsi kita ya, ngelihatnya begini. Kok bisa ke persidangan gitu? Hukum jadi mainan kalau model pelapor atau yang ngaku korban kayak gini, harusnya perkara sudah berhenti di polisi. Nah, mestinya. Tapi ya ini kan berkaitan sama Pak Presiden. Allahu Akbar. Duh. Sampai sekarang ijazah mana kok muter-muter kayak benang ruwet? Itulah. Ditanya ijazah jadi bet amat. Logikanya memasukkan ijazah berdasarkan UU Cilaka dihapus pidananya. Terus menuju ijazah palsu kok disidang. Ya makanya. Si Dodo mah pikirannya besok bisa makan apa kalau ndak gini. Kalau nggak gini, ya bisa jadi begitu. Menurut kalian gimana? Apakah menurut kalian ini termasuk yang mendapatkan kompensasi? Nah, komentar yang baik di bawah pokoknya. Nah, iya saksinya nganu sekali kelihatannya. Lah iya. Dia yakin pasti dibela Mukidi karena jongos. Aduh. Tuh. Semoga sang pelapor mendapat laknat Allah SWT dunia akhirat. Amin ya Rab. Amin. Salah satu anggota pasukan berani mati demi Jokowi. Nah, tuh. Kok ditanggapin Pak Pol ya laporannya? Entah siapa yang salah. Nah itu loh, kok ditanggapin yang begini? Katanya keyakinan, nggak tahu. Ini yang lapor bisa dituntut balik karena dulu tidak punya bukti, cuman keyakinan saja. Nah itu, keyakinan. Dan itu diproses. Sama Pak Polisi diproses. Laporan gini anehnya ditanggapi dan dijebloskan, kan ngeri itu. Udah mati demokrasi lagi di negeri ini. Nah, hukum udah jadi ya beginilah hukumnya guys. Aduh, mungkin dikira bakal banyak yang bela di dalam. Nyatanya dicecar. Yang nyuruh orang ini siapa sih? Itu pertanyaan. Itu pertanyaan. Kalau inisiatif, masa yang begini punya inisiatif sendiri? Kalau ngelihat cara dia menjawab untuk punya inisiatif, rada berat nih orang gini nih. Serius. Nah, inisiatif itu harus punya, apa ya, ada IQ gitu. Iya, tapi kalau ditanya, nggak tahu, keyakinan. Ini hukum. Hukum ini bukan masalah keyakinan. Boneka, iya. Tapi kenapa ditangkap? Nah itu masalahnya. Aparat polisinya gimana ini ya? Kepolisinya, wah udahlah. Boneka juga. Nah tuh, kasus gini kok bisa disidangkan ya? Lebih banyak kasus lain yang jauh lebih layak untuk disidangkan. Makanya begini sampai ke persidangan harusnya bisa dilaporkan balik. Ini berat kakak yang begini diterima laporannya, gimana mau lapor balik? Aduh, semoga hakimnya akan memutus sesuai fakta, tidak ditekan dan tertekan. Kadang kebenaran itu ya susah ya kita zaman ini gitu ya. Ada kepentingan, ada ya jujur aja pesimis sih, tapi kita tetap harus menyampaikan yang benar gitu. Mau menang, mau kalah di mata manusia, wallahu alam. Yang penting kita tetap berada dalam kebenaran. Bukan mendiskreditkan orang yang nggak sekolah dengan lurus, tapi kecerdasan dan kemampuan mereview, menilai sebuah hal itu sangat penting dan sebelum melemparkan sebuah pemikiran ke ranah publik. Ini gimana yang keyakinan nggak tahu. Iki juga podo goblok sih kayak gini kok jadi saksi dan sebagai pelapor. Nah makanya yang nerima laporan keringat dingin. Keringat dingin. Aduh. Oh pas acara upacara 17 Agustusan itu bukan ketemu bos, Anda datang menonton dari kejauhan. Oke lah guys, sudah itu aja ya konten kita kali ini ya. Ya yang pertama adalah gue bingung ini kenapa bisa sampai di sidang gitu. Jelas-jelas ini pelapornya begini gitu. Dan ada beberapa orang juga ya pelapornya begini gitu, keyakinannya dia bahwasanya ijazah Jokowi asli, keyakinan, padahal dia belum pernah melihat itu ijazah, terus yakinnya dari mana? Verifikasi KPU
Ada beberapa tuh yang udah diverifikasi sama KPU, ya ada lurah kalau nggak salah, ada beberapa kasus. Lurah itu sudah malah, udah jadi ya. Oh tapi lurah nggak pakai KPU ya. Lurah nggak pakai KPU guys, lurah nggak pakai KPU. Ya kasus seperti ini banyak gitu. Tapi ya inilah hukum di Indonesia. Menurut kalian Dodo Baido ini suruhan atau bayaran? Atau memang ikhlas karena rakyat Indonesia dan umat Islam? Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Dan jangan pernah khawatir, jangan pernah takut untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Bersuara yang benar karena kita akan mati setelah kehidupan di dunia dan kita akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradhaw alinayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ajal bersuara yang benar. Jangan pernah takut. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal